nanti berubah lagi paradigma, akan terjadi benturan. Teddy, saya nggak mau bilang bahwa saya jago Pancasila, enggak. Saya menerima dari gurunya. Anda masih bocah ingusan, belum tahu Pancasila. Dan Anda menerima pelajaran Pancasila dari mana? Coba saya tanya. Apa itu? Jangan-jangan ini juga si Teddy ini orang Indonesia tapi PKI nih. Iya, PKI. Dia ikut Bung Karno kan, ikut Megawati. Megawati Bung Karno itu PKI kok. Tapi sumpah serapah. Saya beritahu. Jadi Teddy, Anda kalau mau lebih hebat dari saya Pancasila, silakan, nggak masalah. Tapi jangan ungkit-ungkit nama saya. Makanya tadi kan diungkit-ungkit nama saya, bangun. Sampai istri saya marah itu. Ngapain ngurusin itu? Wah bukan, ini nama saya disinggung. Dia bilang dia nggak mau nyinggung-nyinggung nama. Munafik dia itu, parah dok. PKI ini si Teddy ini. Kalau saya bilang PKI. Itu yang dibanggakan sama si Teddy itu. Matilah kau ke laut sana, Teddy. Karena Anda bicara selalu begitu. Muncul thinking negatif, bilang PDI beginilah. Janganlah. Anda kan tidak mengerti. Saya bilang Anda tidak pernah belajar. Saya bilang aja. Sedang Pak Tobing kalah sama saya kalau bicara Pancasila. Oh ya Prawira, ini udah lama nggak masuk nih Prawira, silakan. Ya, selamat malam, Pastor. Iya, udah lama nggak masuk Prawira. Iya. Setahun ya, nggak masuk ya setahun ya. Iya. Tapi saya tetap monitor sih Pak, tetap monitor ya. tetap monitor, tetap saya lihat gitu ya. Terus juga saya sedih juga ada yang terpecah ya kayak Galarua ya. Ya biasa, nggak apa-apa. Kan di sini kan semua kan bebas Iya, gitu. Yang saya mau tanggapin tentang sekarang ini kalau lihat Pak Teddy ya, saya teringat sama teman saya yang di WA ya, yang pro ada yang pro Anies, ada yang pro Ganjar ya. Iya. Ya, emang begitu, mereka tuh kayaknya di framing ya, mereka tuh di framing ya. Jadi di framing gitu loh. Jadi jangankan itu sebelum, jadi pas pemilu itu Pak, itu wah itu saya di WA itu banyak sekali mereka tuh ya. Jadi misalnya dari tim Anies kasih sebar berita, disebar sama Ganjar, atau dari Ganjar disebar sama Anies gitu loh. Tapi ya itu kalau saya lihat kalau di WA itu mereka menyerang Pak Jokowi, menyerang Pak Prabowo, menyerang timnya, Pak Erlangga ya, segala itu di WA tuh ya. Ya untungnya ya rakyat tahu ya mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi ya Prabowo terpilih gitu 58% kan, seperti itu. Terus yang kedua tentang oligarki itu juga sama Pak, mereka ngomong wah ini Prabowo didukung oleh pengusaha besar jadi menang gitu loh, mereka ngomongnya gitu Pak di WA gitu. Saya ngomong ya pengusaha besar yang kalau Sembilan Naga atau apa segala itu kan mereka tahu, dia lihat mana yang paling kemungkinan menang paling besar. Namanya pengusaha kan gitu, dia lihat ini menang pasti dia langsung dia kan punya tim pasti kan, mereka punya tim, ini pasti menang di sini, pasti ke situ gitu loh. Kalau saya sih lihatnya begitu ya. Kalau para pengusaha dia salah perkiraan ya jadi miskin tuh pengusahanya, bukan pengusaha miskin. Saya bilang kan pengusaha gitu loh. Pengusaha itu pasti lihat mana yang paling menang nih, kemungkinan chance-nya kan. Ya seperti itu. Kalau saya lihat ya. Itu yang kedua. Itu tentang Israel Pak Pastor ini sekalian. Ya puji Tuhan ya. Mudah-mudahan nanti di pas Prabowo ini mungkin bisa terbuka hubungan diplomatik ya, mudah-mudahan. Amin. Ya, mudah-mudahan itu ya kalau saya lihat sih gelagat-gelagatnya ke sana, mudah-mudahan ya. Semoga ya kita doakan saja ya. Cuma kalau ini Pak, berita terbaru tuh si Caplin kayaknya mau ngubah ADART Pak. Ngubah ADART, dia mau terpilih 3 kali di DMI itu Pak. Ya mudah-mudahan. Gila bang si Caplin itu ya. Iya tuh. Iya, sampai dia mau kebelet itu jadi mau 3 kali. Kan 2 kali kan batasnya 2 kali tuh DMI itu kan.
dia mau jadi 3 kali gitu loh. Ya, saya harap sih ketua DMI nanti bisa menyetujui hubungan diplomatik ya Indonesia Israel, mudah-mudahan ya seperti itu ya. Seperti itu sih Pak, ini dari saya. Makasih Pak Pastor. Ya, ini saya kasih teorinya dulu ya. Di Pak T.H. Sumartana, saya masih ingat teorinya dia ya. Ini buku keren banget. Anda bisa cari bukunya Yayasan Gandumas kalau nggak salah, atau BPK ya, atau Kanisius, Teori Kemiskinan dan Pembebasan T.H. Sumartana. Saya lupa halaman berapa, pokoknya dia kasih buku ini saudara ya. Coba lihat. Ini zamannya Soeharto ya. Lihat, ada akuarium dengan 3 lapisan. Yang paling bawah ini lapisan 1 ya. Kecil-kecil banget ya. Yang ini lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah, inilah keluarga cendana nih. Ya, zaman itu ya. Ini kan konteksnya cendana nih, keluarga cendana. Ya, ini keluarga cendana. Ini adalah menteng. Menteng ya, anak menteng. Gunung Menteng ya, CS lah itu ya. Apa namanya? Daerah Untung Surapati, segala macam ya, daerah-daerah situlah. Nah, terus ini rakyat jelata. Ya. Ya, yang di Cideng, ini Pecenongan, yang di Taman Sari, yang di apa namanya Jalan Pramuka, itulah ya saudara ya. Lihat, yang bawah ini kan pengen naik ke atas saudara. Yang bawah ini dari kelompok ini kan pengen naik ke atas ini kan. Dia cari lubang pengen naik ke atas. Bisa nggak dia naik ke atas? Nggak bisa saudara. Harus diizinkan sama nomor 2 ini. Kalau ini pintu ini, katupnya ini akan dibuka atas izin yang nomor 2 ini. Ini kan oligarki tadi kan, yang Pak Teti oligarki ini. Harus ada katupnya, Pak. Sama, yang di nomor 2 pun pengen naik ke atas. Tapi yang buka siapa? Cendana, Pak. Kalau cendana nggak buka, kamu nggak bisa naik. Nggak bisa pokoknya. Nggak bisa naik. Lalu, gimana dong caranya? Maka si rakyat jelata yang di nomor 1 ini, dia akan hajar-hajaran saling gigit-menggigit, ya, saling gigit-menggigit di sini, Pak. Perang di sini, Pak. Wah, ini Baratayuda, Pak. Jangan bilang nggak ada Baratayuda di bawah ini, Pak. Rakyat jelata ini, Pak. Gara-gara duit 1.000 perak bisa bunuh-bunuhan. 100 rupiah zaman itu kan. Gara-gara supir angkot 100 rupiah bacok-bacokan bunuh-bunuhan loh, Pak. Ya, ngeri ya, Pak. Ya, anak menteng ini ceritanya bukan duit, Pak. Suaranya hilang, Pak. Pastor. Udah kedengaran belum? Ya, sekarang udah lagi. Nah, kalau yang di Cendana ketawa-ketawa saja, saudara. Nah, itulah oligarki yang dimaksud tadi yang di Indonesia yang terjadi zamannya T.H. Sumartana itu ya, yang di tahun 94. Ini teori ini tahun 94. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya, maka ini saya tambahkan teorinya ya. Lalu, ya, ini kan kalian orang pribumi, maaf ya saya kasar ya ngomongnya, ini orang pribumi, kita cerita realistis nih. Kami orang Tionghoa, kita bilang, ngapain kita nunggu-nunggu rebutan di sini? Maka orang-orang pribumi si 9 naga ini dodosin ini, Pak, bikin lubang sendiri di sini, Pak, kurang ajar, Pak. Lalu dia langsung naik, dodosin lagi, bukan ke sini, tapi langsung lompat kemari, plung. Lalu si sendiri bilang, loh, ada kamu di sini, kamu ngapain? Itulah 9 naga ini yang kurang ajar ini, Pak, dia dodosin di sini. Tommy Winata itu dari apa preman kecil loh, Pak. Jangan ngomong Tommy Winata, siapa itu? Si Eka Cipta, Lim Siu Leong. Itu tuh orang kecil dulu, Pak, rakyat jelata, Pak. Terutama Eka Cipta. Eka Cipta itu ya di Papua dia ngangkutin bliknya minyak sayur loh, Pak. Kuli ya, di Amerika dulu namanya kuli ya. Kuli. Ini kan bahasa apa sih kuli ini? Saya nggak tahu dah. Di San Francisco terkenal tuh Cina-Cina kuli itu. Ya kan? Bahasa koi, Pak. Bahasa koi ya? Bahasa Kuli koi, ya. ya. Kuli terkenal ya di San Francisco zamannya itu nih, Pak. Makanya banyak orang-orang Indonesia, Cina, Tionghoa itu senangnya tinggalnya di San Francisco ya. Karena itu komunitasnya ini, wah mereka berjaya di sana ya. Kayak yang punya negara aja tuh. Lalu si orang-orang Tionghoa ini, bangsa-bangsa kuli ini kayak Eka Cipta, Tommy Winata, Robi Ketek, itu kan dulu dari sini, dari rakyat jelata, gembel semua. Mereka kan dodosin di sini, melanggar hukum. Ya lompat tiba-tiba nyemplung ke atas ini. Sampai si siapa itu si Hugeng sampai kaget ya, si Hugeng, jenderal polisi. Loh, kamu kok di sini? Si Robi Ketek ada di rumahnya Soeharto, padahal lagi di penjara, lagi dihukum sama si Hugeng. Nggak taunya Robi Keteknya lagi
minum kopi sama Soeharto, lagi nyemplung di atas sini. Wah, kaget si Sugengnya. Itulah oligarki di. Nah, sementara teman-teman yang di sini dia berebut, karena apa? Karena mereka tidak mau membuka ceruk pasar yang lain. Ya maunya rebutannya di sini. Wah, cinta tanah air, cinta darah. Wah, 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 wah. Ya salah sendiri. Kenapa kamu tidak nggak seperti kita dodosin di sini, lalu kita bikin kolam sendiri di sini, main sendiri. Ya udah kita nggak usah ke atas sana lah, kita main aja di sini lah. Makanya orang-orang Tionghoa bikin kolam sendiri. Ah, sini diperluas di sini. Yuk bikin kolam lagi yuk. Ya toh, yang dilakukan oleh orang Tionghoa Indonesia kan begitu. Yang dilakukan orang Tionghoa di seluruh dunia, ya mereka tidak akan menantang kekuasaan. Nggak ada orang Tionghoa menantang kekuasaan, cuman si Chiang Kai-shek aja itu ya geblek itu kan. Berani kan. Tapi pada umumnya orang Tionghoa di seluruh dunia dia akan membuat ceruk pasar, dia akan membuat kolam baru di sini, diperbesar di sini, Memperluas ya Pak ya. memperluas sehingga ikannya gede-gede di sini kan. Wah, nggak kalah gede sama yang di nomor 2 ini, nggak kalah gede, mainnya tetap di bawah, diharap semua. Anda banyak nggak tahu orang-orang kaya di Palembang, di Sumatera, di Medan, orang-orang kaya-kaya ya. Anda nggak ada yang tahu. Kayak ada namanya Ahok Martua Sitorus. Ini jarang kedengaran nih, Martua Sitorus. Anda jarang dengar kan Martua Sitorus ini? Ini nih teman baiknya si Tommy Soeharto. Wilmar ya Pak ya? Wilmar, grupnya Wilmar itu ya. Nah, itu nggak kalah sama Sembilan Naga duitnya. Sembilan Naga takut sama dia. Tapi dia mainnya di sini. Dia nggak mau main di nomor 1. Dia nggak mau main di Cendana. Dia dulu nggak mau. Dia main sama Tommy. Dia main balapan trek-trekan sama Tommy Soeharto, tapi dia nggak mau main di sini. Bahkan nggak mau main di sini, dia bikin di sini ceruknya. Tetap di bawah. Rakyat jelata dia. Tapi sugihnya minta ikannya gede-gede banget ini. Ya. Nah itu loh, itu teorinya saya, Dr. Joseph Paul Sang Nabi ke-26. Kasih tepuk tangan dulu. Ini kasih lewat nih. Ini ada buat Pak Paul Sang. opung kita nih, ini opung kita. Pak, sebelum Pak Tobing tadi si Tasya ngangkat tangan tuh. Tasya, kesempatan tuh. Tasya, kamu mau nyalain dong, Tasya. Udah dibuka. Tadi udah ya, angkat tangan. Jadikan co-host Tasya. Panggilan. Tasya. Nah, ini Tasya nih, sudah. Langsung dah nih. Nih, langsung guru Pancasila kita, opung. Iya, Tasya lanjut. Ya, salam Pak. Shalom, kasih tangan buat Tasya. Salam semuanya. Ya. Iya Pak. Jadi gini, memang kalau kita perbandingkan antara Orba sama reformasi, saya sih lebih merasa aman dan nyaman ya waktu Orba. Jadi waktu Orba itu kan oke lah, mungkin PNS gajinya kecil gitu ya, tapi aman gitu Pak, preman Pak, serius. Jadi tuh kita pulang ya dulu kan bapak saya sempat kerja di pabrik karet, itu pulang tengah malam atau ada yang suka kayak nyetor dari kepentingan berani karena keesokan harinya ditemukan mayat gitu loh, entah siapa yang nembak, entah siapa yang lakukan pembunuhan, bagi biasanya udah melayang gitu. Terus sisi negatifnya ya mungkin kita bisa lihat di zaman sekarang ya, Tionghoa atau Chinese yang ada di daerah Menteng Dalam, Chinese Benteng, ya Cina Benteng ya Pak ya. Itu kan Tangerang, Cina Benteng, daerah Tangerang. Sekarang, iya, sampai sekarang kan belum ada mereka kejelasan punya KTP Pak. Tapi kayaknya sih zaman Jokowi kemarin sudah mulailah mereka naturalisasi ya, dibuatkan KTP. Kalau nggak salah sih Pak, beberapa gitu. Tapi entahlah ya.
mungkin ada apa lagi Ya, gitu. harusnya bisa. Karena banyak Cina Benteng nggak punya KTP untuk juga. persoal Saking miskinnya kan. iya Banyak Cina Benteng iya. masih WNA loh. Jadi Kasihan loh. mereka kerja susah. Masih WNA. Oke, mungkin Kualitasnya putus-putus. ya itu dia. Padahal Makanya Cina Benteng. halo, Ya, halo Pak. makanya Cina Benteng dia nggak mau kerja sama orang, nggak mau kerja di perusahaan, dia kerja sendiri akhirnya. Itu juga mematahkan oligarki itu. Jangan. Ya, Pak Tobing langsung Pak Tobing. Halo. Kasih tepuk tangan dulu buat guru Pancasila kita. Silakan Pak Tobing. Tedinya Halo mana? Pak Toping. Ya, selamat malam. Saya tadi ketiduran, tahu-tahu kok dia bilang, si Teddy tadi bilang, saya lebih tahu Pancasila dari Pak Tobing. Iya katanya. Suruh dia besok ngajar, bisa nggak? Nanti hari Rabu dia suruh ngajar dulu di depan Pak Tobing. Boleh dong. Orang merasa lebih pandai dari Pak Tobing, masa nggak boleh? Boleh dong. Kita tahu apa isi otaknya. Cuman saya lihat begini, bukan Pancasila yang diajari, pencaksilat mungkin. Dan lidahnya itu pinter bermain silat dia itu kan. Mohon maaf ya, kalau saya hidup di Tangerang ini udah 40 tahun lebih. Cina-Cina Benteng itu teman saya juga banyak. Ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa 9 naga itu tahu nggak Anda dari mana dia? Ada sumbernya dari Cina daratan, ada juga dari Cina Taiwan. Nah, kalau Tommy Minata CS itu dari Taiwan. Yang lainnya itu ada dari Cina daratan. Berbeda juga cara berpikirnya. Tapi kalau di daerah Cina sana mungkin mereka tidak apa ya, tidak akrab sekali. Tapi di Indonesia mereka bersatu itu. Dalam hal yang sama bersatu dia. Jadi udahlah, sebelum pemilihan ini kemarin ya, saya juga kaget. Jadi ketika si Ganjar dicalonkan jadi presiden, terus 9 naga foto di belakang dia. Nanti saya coba cari fotonya ya, saya dikirimin dulu itu. Wah Pak Tobing begini. Alah, nanti kalau calon presidennya Prabowo, saya bilang sudah pasti Prabowo sama yang lain nanti kalau wakilnya. Tidak juga 9 naga itu makanya si Ganjar ditinggal. Jadi Pak Teddy, saya beritahu ya, saya ikut hadir waktu deklarasi pengusaha Cina di Hotel Said. Di Hotel Said atau apa ya? Di Hotel Said kalau nggak salah. Jadi ya di situ kan saya juga lihat kok begini ya berubahnya politik ini. Nah, kelihatannya Pak Teddy ini ada apa ya? Pencinta mega setengah mati dia. Ya. Saya bilang demokrasi Pancasila mati di bumi Indonesia ini ya gara-gara Megawati. Nah, sekarang udah ribut itu pakar-pakar hukum. Kalian lihat nggak perkembangannya? Ini kan begini, kan saya bilang perubahan paradigma akan terjadi jika yang paling tinggi di negara ya menentukan paradigma baru. Jadi setelah nanti Prabowo ini jadi presiden, pasti berubah lagi paradigmanya. Nah sekarang coba, sudah didiskusikan banyak sekarang kan, masalah ambang batas. Ambang batas itu mungkin nanti sudah tidak seperti sekarang 4%. Karena bayangkan ya, dari partai-partai kecil ini, seperti PSI ada 2%, kemudian Partai Perindo ada sekian persen, itu suara rakyat terbuang percuma loh. Nah, ya ini akan berubah lagi nanti. Dan ada lagi sekarang
di ILC itu udah ribut semua pakar-pakar hukum itu. Sebaiknya kita kembali lagi ke zaman Orde Baru, MPR jadi lembaga tertinggi. Si Teddy ngerti apa Pancasila? Semua udah dilanggar kok. Nggak ada yang nggak melanggar. Undang-undang dibuat untuk dilanggar. Nah, udah ketakutan. Baru Prabowo jadi presiden, udah ketakutan semua. Udah itu, ini nanti akan kembali Orde Baru. Tapi ditambahi, ini Orde Baru. Loh, saya dulu zaman Orde Baru ya, saya lulus Lenan 2, gaji saya cuma 78.000 loh. Tapi saya menikmati hidup. Sekarang pensiun 4,1 juta. Apa? Menjerit. Ini gara-gara apa? Waktu Megawati jadi partainya pemenang. Wah, Indonesia hebat kalau beras tidak naik. Indonesia hebat kalau BBM tidak naik. Nah, itu masalahnya. Betul. Coba. Saya mau ngomong itu tadi. Lupa nggak kita dengan kata-kata mereka dulu kampanyenya? Indonesia hebat. Merdeka. Itu katanya. Betul lah. Juga teriaknya merdeka, merdeka, merdeka. Emangnya Indonesia belum merdeka apa? Yang belum merdeka, bukan belum merdeka, kita udah merdeka. Secara juridis formal kita udah merdeka. Tapi kita secara de facto belum. Nah, inilah. Coba suruh itu ngajar Pancasila. Akhirnya nanti kembali ke Pancasila. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, siapa bilang ini sudah kita Pancasila? Enggak, saya udah bilang justru Megawati lah yang merobek-robek Pancasila. Memang tersuratnya tidak Pancasilanya di dalam sila-silanya itu masih tertulis seperti itu. Tapi implementasinya berubah. Undang-undang pemilihan tidak langsung, ya, pemilihan tidak langsung menjadi langsung, itu kan sudah merobek-robek Pancasila, sila keempat. Makanya sekarang ribut, ya, mau dibikin hak angket, ya hak angket dari dulu juga ada, tapi hak angket dengan sistem politik yang sekarang, apa bisa memajulkan presiden? Nggak bisa. Nggak bisa. Hak angket itu cuma hak untuk menyelidiki. Silakan selidiki. Nggak dilarang. Nggak perlu pun ditanyakan hak angket itu. Silakan. Kan itu hak untuk menyelidiki. Apakah strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini menyimpang atau merugikan rakyat? Kan begitu. Nah, sekarang kan terbukti. Mana lebih berdaulat rakyat daripada undang-undang yang diciptakannya mereka. Sekarang ribut semua. Nah, itulah nanti berubah lagi paradigma, akan terjadi benturan. Teddy, saya nggak mau bilang bahwa saya jago Pancasila, enggak. Saya menerima dari gurunya. Anda masih bocah ingusan, belum tahu Pancasila. Dan Anda menerima pelajaran Pancasila dari mana? Coba saya tanya. Coba. Nggak ngomong. Pak Teddy. Jangankan Anda, tahu nggak? Kami Taruna 280 diajarkan langsung sama Profesor Dr. Nogoro itu, tahu nggak? Cuman 3 orang yang tidak akhir. Saking sulitnya pelajaran itu. Jangan kalian bilang pelajaran Pancasila itu nggak sulit, rumit. Kemudian demokrasi. Kan saya katakan, demokrasi itu kan tandingannya dari monarki kan. Karena dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Can do no wrong. Jadi raja tidak boleh disalahkan. Sehingga otoriter lah. Terlalu otoriter kan. Makanya Raja Perancis itu sampai dipenggal kepalanya itu gara-gara apa? Disitulah mulainya muncul liberté, fraternité, sama égalité. Dia kan coba baca sejarah. Dia bilang dia jago sejarah. Mana ilmu sejarahnya? Tunggu dulu Pak Teddy. Ini kita sekarang kita kacau dengan aturan. Lihatlah, sibuk dengan aturan. Prabowo dinaikkan pangkat bintang 4, sibuk semua bongkar-bongkar aturan. Ngiri Pak, ngiri. Aduh Pak, kayak nggak tahu aja ngiri itu. Aduh.
Itu ada Jenderal TP Hasanuddin, senior saya itu. Oh, merasa, oh saya yang merubah. Iya, kenapa dirubah? Harusnya itu tidak boleh dirubah. Makanya begini ya, ada pepatah Cina yang mengatakan seperti ini. Kalau Anda mau merubah pagar perkarangan rumah Anda yang ya kan, menjadi dirobahlah pagar perkarangan ini. Anda harus tanya dulu kepada yang membuat pagar, kenapa pagar dibuat seperti itu? Jadi jangan merombak-rombak. Wah, TB Hasanuddin, saya kan pengalaman, saya mantan sekretaris negara, sekretaris militer. Saya dulu yang mengonsep itu. Saya mengonsep undang-undang TNI nomor 34, nomor 24 itu. Bullshit lah, undang-undang TNI itu justru yang merusak TNI sekarang. Ya, saya beritahu. Kapan kita bisa bicara? Makanya saya nggak pernah diajak itulah, coba Kompas TV itu si Rosi apa segala, coba kalau saya ngomong di situ. Kamu tahu apa tentang Pancasila? Ya. Makanya jadi bukan apa-apa, bukan saya mengajar, saya mengkuliti. Buku Pancasila itu banyak sekali. Waktu zaman apa? Kemerdekaan itu bahwa Pancasila sebagai akar tunggang, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang buka. Ya. Tapi inilah, kalau bicara Pancasila itu memang rumit. Tapi semuanya itu ada di Bible. Ya, ada di Bible. Saya curiga dulu. Ya, itu kenapa orang tokoh-tokoh kita itu bisa merumuskan Pancasila seperti itu. Ya, sebenarnya karena mereka itu kan sekolahnya di Belanda. Mata kan dari Belanda. Kan banyak orang-orang sekolah di Belanda dulu waktu penjajahan. Makanya dia belajar. Dikait-kaitkanlah kalau di Eropa sana dia individualis, tapi tidak cocok dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia integralistik, kekeluargaan. Ini si Teddy tahu nggak di mana dia sekolah? Saya sekolah loh, dari Taruna sampai ke Lemhanas. Dia nggak Lemhanas juga bisa bicara kayak gitu, hebat kali lah nih. Coba dulu Pate, coba berani dia nggak ngajar Pancasila? Berani nggak? Cobalah, kalau ada yang salah, saya ajarkan Pancasila, jangan bisa bilang begitu. Filosofi saya satu loh, ya. Saya beritahu sama rekan-rekan di Zoom ini. I don't want to compete, ya, but I want to complete. Saya hanya melengkapi. Karena saya sekolah, saya belajar, bukan belajar di bangku sekolah saja. Sampai sekarang aja aku sudah mau pensiun, sudah mau dipanggil Tuhan aja masih belajar. Kapan si Teddy? Si Teddy lama di Amerika, nggak ngerti apa-apa itu. Jangan-jangan ini juga si Teddy ini orang Indonesia tapi PKI nih. Iya, iya PKI. Dia ikut Bung Karno kan, ikut Megawati. Megawati Bung Karno tuh PKI kok. Ya bisa jadi, tapi begini Pak Tobing. Iya. Tadi ada yang bagus tadi masalah harga beras tadi ya. Kenapa konsepnya kita itu tadi kan Pak Teddy juga sempat harga beras, dan bukan cuma Pak Teddy, banyak ya ributnya harga beras. PDIP juga dulu promosinya kan harga beras tidak naik dan segala macam. Itu sebenarnya salah loh. Seharusnya bukan kita mempersoalkan harga beras naik apa enggak. Kita harusnya mempersiapkan rakyat supaya rakyat bisa berproduksi, produktif, dan mereka mempunyai penghasilan yang cukup, bukan harga berasnya. Kalau di sini mah kita harga apa naik juga nggak masalah, yang penting rakyatnya kerja. Ya kan? Yang penting itu. Jadi itu menjadi masalah sekarang ini bagi rakyat Indonesia, maunya barang murah gratisan, kalau perlu gratis. Kenapa mentalitasnya bukan mentalitas saya kerja uangnya yang banyak. Mau harganya mau naik selangit, maaf ya, selama saya di Indonesia enggak pernah pakai C4, enggak pernah makan C4 saya, sorry ya. Sungguh sakere-kerenya saya enggak makan C4. Saya makan beras Raja Lele. Sakere-kerenya saya dulu, makanya pasti beras Raja Lele loh. Iya. Serius? Ya. Iya. Zaman Pak Harto dulu kita swasembada beras. Saya juga nggak pernah makan beras yang kacau balau. Tapi waktu zamannya Bung Karno, saya makan bulgur. Woi, saya masih merasakan itu makan bulgur.
cari genjer ke sawah untuk makan sayurnya. Loh. Gaplek ya Pak, gaplek Iya. Pak Tobing. Gaplek. Ayah saya tentara. Waduh, parah lah. Jadi beras jatah itu, waduh, ngeri kali lah. Tapi ya kita nggak bisa bilang mana pemerintahan ini yang baik, tidak baik. Ya seperti tadi lah, oligarki yang diceritakan Pak Paul itu betul. Sekarang juga begitu kok. Seperti siapa? Martua Sitorus, apa segala macam itu kan kelompoknya DL Sitorus. Apakah DL Sitorus itu Cina? Enggak, Batak kok dia. Ada lagi siapa? Ganda Sitorus. Kemudian ada anaknya kemarin yang mencalonkan gubernur. Mereka orang-orang hebat juga. Jadi jangan diungkit-ungkit lah, tidak semuanya. Tapi itu Martua Sitorus itu masalah orang Cina juga itu dikasih marga Sitorus. Jadi tunggu dulu lah, kita mempelajari apa orang-orang yang ada di Indonesia. Tetapi begini aja lah, kita kembali ke Bible aja. Berbahagialah orang yang miskin karena dia yang akan memiliki kerajaan Memiliki surga. kerajaan surga. Amin. Itu makanya kalau saya miskin pun saya nggak ngeluh, nggak pernah saya ngeluh sama Tuhan, nggak pernah, nggak ngeluh. Tapi sekarang kalau kita dibuat seperti ini ya, mau diapain? Karena memang belum ada negarawan. Saya beritahu Pak Paul, belum ada negarawan. Jadi di buku saya nanti, seorang negarawan itu syaratnya seperti apa? Ya, belum ada. Tapi kalau dibilang 30%, ya. Tapi kalau 100%, tidak ada negarawan di negara ini. Berani taruh kita, nanti kita uji. Kita uji. Dengan kriteria seorang negarawan harus begini. Kita uji apakah dia begini, apakah dia begini. Itu ya, sumpah tinggal sumpah. Tapi sumpah serapah. Saya beritahu. Jadi Teddy, Anda kalau mau lebih hebat dari saya Pancasila silakan, nggak masalah, tapi jangan ungkit-ungkit nama saya. Makanya tadi kan diungkit-ungkit nama saya, bangun sampai istri saya marah itu. Ngapain ngurusin itu? Wah bukan, ini nama saya disinggung. Dia bilang dia nggak mau nyinggung-nyinggung nama. Munafik dia itu, parah dok. PKI ini si Teddy ini. Kalau saya bilang PKI. Karena dia tidak mengerti Pancasila. Udah saya bilang, matinya demokrasi di Indonesia siapa orang yang menyebabkannya? Dia cinta kali sama Bung Karno. Waduh, Bung Karno parah kok. Dia memproklamirkan saja. Kalau tidak dipaksa sama pemuda, nggak mau dia memproklamirkan itu. Saya tanya sama paguyuban ya, sebenarnya proklamasi itu akan diproklamirkan tanggal 8 Agustus. Tapi Bung Karno masih ragu-ragu apa yang saya sampaikan Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sesungguhnya. Dia ragu-ragu. Kalau nanti saya umumkan Piagam Jakarta, pihak nasionalis pasti marah. Kalau saya umumkan ini, pasti pihak yang memegang syariah marah. Akhirnya apa? Yang diproklamirkan yang ditulis tangan. Ditulis tangan kan. Itu yang dibanggakan sama si Teddy itu. Matilah kau ke laut sana, Teddy. Saya berani loh, saya buktikan. Itu bukti sejarah kok. Ya. Katanya dia belajar sejarah. Itu bukti sejarah. Buktikanlah waktu proklamasi itu. Apa yang dibacakan oleh proklamator? Ya kan? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan, ya kan? Itu kan ada coretan itu. Mau saya tunjukkan besok. Mana? Mencela-mencele. Justru kita ini hancurnya begitu. Begitu masuk Orde Baru, berusaha. Apa tema Orde Baru? Akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi, kalau kita pelajari sejarah, cuma 5 tahun. Ya, 5 tahun satu periode itu dilaksanakan. Dengan adanya ini P4 apa segala. Tapi selanjutnya, udah buyar lagi. Kita buka sejarah. Kita buka. Jadi, kalau Teddy hebat Pancasilanya, ya kita mau denger lah.
dari mulutnya atau dari mana cara mengajarnya? Kita tunggu Pak Teddy bikin presentasi bagus juga ya. Nanti kita Oh iya, sama-sama biar ada. ini ya. Boleh dong. Iya. Boleh ya. Melengkap. Pak Teddy nanti siapkan kapan siap kasih waktu bikin presentasi Pak. Dulu kan kita kan gantian dulu yang presentasi kan. Dulu si siapa saja sudah presentasi di sini ya Pak. Raja Uti juga bikin presentasi, Susu Kuda bikin presentasi. Bagus juga nih Pak Teddy bikin presentasi 10 halaman apa 20 halaman Pak. Kita bicara tentang oligarki atau apalah. Yang Pak Teddy mau ngomong apa pokoknya tapi dijelaskan secara sistematis. Boleh juga tuh ya. Iyalah. Sebentar Pak Jangan Topik, kan- ini ada yang ini juga nih. Shoba mau bicara sama Prawira ini udah lama nggak sama kita nih Prawira. Tapi saya kasih Masalah. Jadi itu Prawira. komentar saya dulu. Yuk. Ya SC2 terima kasih. Don Dendron. Urusan oligarki bubarkan. Yang penting bubarkan MUI betul iya dong. Ini ada oke lanjut silakan.